Sayang, opo kowe krungu cerita tangisku, mengharap engkau kembali. Sayang, lo kowe kok malah selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Tidak terasa berkah hari ini, agak berkah dikit. Biasanya udah disiapin makan siang di masjid. Ini hari ini kosong, kali lagi pada yang donaturnya lagi pada lupa. Jadi pelangap-pelangap kayak kepu seperti market. Tenang aja kawan ya, santai aja, slow ya. Kondisi market lagi boring. Kemarin geger VOMC, setelah VOMC meeting juga masih pelangap kayak kepu. Banyak kan berita web hasilnya pelangap-pelangap, tapi PP masih oke, 0,0497, ibarat 0,5. bertahan di situ nggak kemana-mana. Masa sampai kiamat mau kendor terus? Bisa ngamuk mati nih, minta dikawinin lagi. Kalau ditelepon kemarin katanya sabar, nggak usah buru-buru tapi malam beda lagi, buruan dong nanti saya lihat di YouTube sekarang banyak wanita kata itu. Itu kan hanya konten saja ya, tapi namanya perempuan ya nggak percaya. Pokoknya santai aja, slow, market lagi membeli aja. Tapi sih hanya sekedar ini ya, masih kondisi sideways sih sebetulnya. Masa sampai kiamat nggak akan cuan? Ya cuan nantilah. Karena Jumat nggak ada apa-apa, ini pelanggan kayak kebu yang merokok aja. Kopi habis lagi, kacau. Market gembrong ya. Pokoknya ditunggu aja, sabar, makanya koin yang bagus-bagus masuk. Kalau kayak gini yang mau di trade apa? Nge-trade Anda paling bisa toh. Yang kayak gini mau nge-trade apa coba? Turun enggak, naik enggak. Kalau turun sekalian dalam kan saya keluarkan kebonya, masuk jebret kan gitu ya. Kalau naik sekalian ya kita gunting kan gitu ya. Ini enggak naik enggak turun. Trader kelas dunia pun ya hanya pelangap-pelong kayak kebo sama. Mau di trade apa kayak gini? Ya kita tungguin saja, kita ngikut market dan yakin saja, nggak usah pada nangis ya. Berita juga nggak ada yang heboh-heboh. PTCD-nya 59 di 23, bandel banget PTCD ini. Pokoknya mutlak tunggu PTCD sampai 50. Akan sampai 50 Mas Bro, akan sampai pada masanya, akan sampai. Ini belum sampai ini, masih bacor anteng kuat banget PTCD-nya ya, gara-gara si lokrok itu. Ada aja PTC ETF, nggak usah di ETF. Betul kata sisi sebelah tempo hari itu, nggak usah ETF dulu, nanti remuk-remuk kalian altcoin. Duitnya masuk PTC semua. Aduh, pakai apaan semua ETF, Cardano ETF, semua ETF, nggak ETF. Tapi yang kita harus cerdas ya, ETF juga kalau masih ada developernya koin sentral percuma saja kita masuk, mereka gunting kok, mereka koinnya bejibun. Apalagi XRP, kalau udah ini murah, baik sih untuk masuk XRP sih. Nanti kalau udah naik ya kalian TP, karena si debt-debtnya yang dulu keluar dari XRP pun masih dicurigai banyak megang tokennya, nggak gampang ya. BTCD-nya nunggunya kuat, bandel ini kayak kebo ini. Kalau melihat market gini ya masih banyak waktu lah, Agustus akhir tahun ya. Saya aja yang dikejar-kejar perawan mau nikah aja sabar, saya kok ya belum cuan. Cuan PP. Iya toh, emang nggak butuh modal. Kalau lagi-lagi di desa lo ditanyain bawanya ongrongan, bawa kulkas mas, bawa motor, bawa meja kursi, perabot rumah tangga sak lengkapnya. Ini mau garong apa mau nikah? Mau garong atau mau nikah? Kacau ya. Wah, zaman sekarang tuh kalau yang nggak mampu, kasihan, sampai ibarat sampai pergi ke luar negeri, ke Hongkong gara-gara ingin nikah. Bener di kampung itu sudah tunangan ya, sudah sudah tunangan, sudah siap nikah gitu ya. Perempuannya mentalnya banyak banget ya, terpaksa keluar negeri dulu si calon suami ya. Saya tanya anaknya teman saya, itu katanya udah dilamar anaknya, bos. Iya, suaminya mana, lagi keluar negeri dulu. Untuk ya pantesan lo minta motor anaknya itu.
Kacau. Oke kawan ya, kita akan lihat si market cap PP. Tenang aja, PP masih di ranking 49. Wah, koin yang sudah diridoi, direstui alam ada di PP. Market capnya masih oke kok, 20,4 triliun dengan ranking 49. Pemegangnya naik lagi 571,15 K ya naik tipis 0,0 persen. Gemblong naik 0,% gitu. Gak usah ditulisin aja, ini naik tapi 0,% ngedan ya, naik 0% gitu. Naik 0%. Ini pokoknya kita harus sabar benar. Tapi kalau ini berita-berita itu lagi sepi kemarin, pada muncul nih kok ya. Tapi ini sinyal menarik, diam-diam mulai dapat perhatian pembeli ini di PP. Hanya udah mulai masuk ya. Pokoknya kita harus semangat dan harus yakin, masa sampai kiamat enggak. Cuman PP tetap berada di wilayah bullish karena momentum terus menguat, keberhasilan menembus level tertinggi dapat memicu gelombang kenaikan berikutnya. Mudah-mudahan terbang lo PP kurang ajar kalau nggak terbang. Udah dibahas 3 tahun masa nggak terbang, bikin malu aja, bikin nek saja. Tapi yang menarik itu sih ini nih, wah tapi TA nya bagus-bagus sih PP, arahnya akan ke atas. Kalau lihat TA nya sih ATH baru kelihatannya, lihat berita-beritanya sih mantap PP. Kau tahu gak bahwa aku akan selalu mengingatmu, grafik ini akan mencetak ATH baru dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa tentang PP. Wah ya mudah-mudahan P nggak ngibul lo P. Kacau P, saya bisa dikuluk batu nanti kalau kamu nggak naik P. Tapi kalau PP udah, beritanya udah nggak main-main sih. Saya rasa udah menjadi pemenang. Ya ini yang menarik kan, sudah saya jelaskan video tadi pagi toh, sangat menarik banget sih PP ini tuh ya. Beritanya PP ini adalah raja meme, sudah menjadi raja meme. Kita tinggal sabar saja dulu. BTC itu ya sama meme coin, harganya nggak ada kayak PP sekarang. Orang nggak akan percaya masuk sampai 1 miliar PP. Orang pada jual murah dulu sih BTC. BTC itu kan dulu meme coin, nggak ada orang percaya karena naik tinggi. Dan sekarang PP kalau nanti 2 rupiah orang nggak pada percaya sekarang. Memang butuh waktu, butuh kesabaran. Tapi inilah koin yang satu-satunya setelah BTC desentral itu ada di PP. Tapi kalian tetap riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan atau meme mendadak, sebuah tanggung jawab masing-masing. PP adalah raja meme dalam dunia kripto. Kepercayaan adalah produknya, meme adalah distribusinya. Seorang bijak PP. Bitcoin adalah koin meme pertama yang diluncurkan pada tahun 2009. PP The Frog lahir pada tahun 2005. Salah satunya menjadi uang digital ngatel, yang lainnya menjadi budaya internet kawan. Bitcoin terdesentralisasi melalui ribuan node yang mengamankan jaringan. Pantesan si Das masih kuat juga tuh, double node yang dipakai sama Solana, ARP. Ini Solana tuh node-nya pakai ini loh, pakai koin itu dulu apa itu, saya lupa itu koin yang kadang-kadang terbang itu masih pakai koin ini nih, lupa saya. Bitcoin terdesentralisasi melalui ribuan node yang mengamankan jaringan. PP bersifat terdesentralisasi. PP terdesentralisasi aman melalui komunitasnya dengan lebih dari 571.000 sekian dapat dompet on-chain. Salah satu berjalan di atas node. Yang satunya lagi mengandalkan meme persahabatan. Bitcoin memiliki pasokan tetap sebanyak 21 juta, sebagian hilang selamanya. Sejumlah besar yang tersebut dimiliki oleh pemerintah, lembaga, dan Satoshi. Hilang seperti MTGO kemarin yang terjadi kebangkrutan yang sudah pada pemiliknya sudah pada mati, prase sandinya sudah pada hilang, passwordnya itu yang namanya hilang ya. Bitcoin memiliki pasokan tetap sebanyak 21 juta, sebagian hilang selamanya. Sejumlah besar uang tersebut dimiliki oleh
pemerintah limbah Trump, lembaga dan Satoshi. PP memiliki seluruh pasokan maksimum. Oke, yang beredar pemegang terbesar yang terlihat Binance, dompetnya ada di Binance. Pantau likuiditasnya kawan. Tenang saya ya. Bitcoin membakar energi dengan mengamankan rantainya sendiri. PP mengalihkan pekerjaan berat ke pihak luar. Vitalik mendapat tawaran yang tak bisa ditolak. PP harus kuat di jaringannya Vitalik. Vitalik harus bertanggung jawab. Anda amankan rantainya Vitalik, kami akan mengamankan budaya meme coin. Oke, deal, kata PP sama Vitalik. Nilai jual Bitcoin terletak pada kelangkaan digital PP. Nilainya proposisinya adalah budaya digital. Ngatel, Bitcoin adalah raja uang, PP adalah raja meme. Uang bisa membeli perhatian, meme menarik perhatian, dan pada akhirnya jos, pokoknya gitu aja ya. Wah gila, memang menarik banget kalau lihat infonya ini. Si PP itu 2025, sedangkan BTC tahun 2009, PP tahun 2025. Ini Vitalik mantep ini. Vitalik ada apa sama PP ini? Ya, dia harus mengamankan jaringannya. Pokoknya semangat dan semangat. Pokoknya semangat dan semangat, kondisinya lagi seperti ini. Oke ya, segitu aja lah. Saya harus ngapain ya, mau cari makan keluar juga males banget. Biasa siang puasa ini ya, harus semangat aja lah. Tunggu sampai meledaknya ya. Kalau nggak meledak-meledak, nggak kawin-kawin yang jelas. Pemegangannya naik terus, kapitalisasi masih tinggi, nggak ada berita yang aneh-aneh. Tunggu meledaknya, masa sampai kiamat nggak terbang, kayak koinnya nggak busuk. Yakin ya, PP masih terselamatkan di 49. Top CMC yang lain pada membeli semua, nggak ada yang lagi jos. Mana saya lihat dulu Fear and Greed-nya kemana ini? Kayaknya udah naik lagi, udah 37. Fear and Greed-nya sudah ke 37 kayaknya. Saya tuh heran, ini saya pakai laptop, kalau saya lihat di PC kok lain lagi gitu ya. Kenapa ya, kok royal banget, heran. Ini kemana ini? Anunya nggak ada lagi hilang kemana ini si kampret sih. Itu ini ketakutan dan ketamakannya udah mulai masuk ke atas tuh, udah mulai 37. Cuma ini kok nggak ada sih, lagi lari kemana toh yang itu si altcoin indeks altcoin seasonnya itu nggak nongol lagi di CMC. Udah kena hack kali ya. Oke, mungkin itu aja kawan. Tetap yakin, tetap semangat. Rezeki nggak kemana. Rezeki adalah rahasia ilahi. Apalagi PP, koin yang terseleksi alam, saya rasa udah menjadi koin yang ada campur tangan alam. Nggak mungkin nggak sampai 3 tahun saya bahas, dan masih menduduki ranking yang terbagus di antara meme coin yang lain setelah Shiba dan Doge. Yakin saja, tunggu. Masih lama, yang penting cuan, lama yang penting sukses, lama yang penting kaya. Masih ada bulan Agustus akhir tahun 2028, halving BTC. Pemegang long invest jangka panjang itu tetap menjadi pemenang ya. Teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau meme mendadak, saat tanggung jawab masing-masing. Ini kondisi lagi sideways dan nggak ada berita yang wow gitu ya. Adanya berita randa gemblung aja. Berita gemblung ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.